bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Selvivani Delvi, mahasiswi semester 2, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa-Nipah. A few moments later. Di sini, saya akan membahas tentang hubungan elastisitas permintaan, average revenue, dan juga marginal revenue. Yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan harga barang atau jasa tersebut. Dalam ekonomi, elastisitas permintaan mengukur seberapa responsif konsumen terhadap perubahan harga suatu produk. Yang berikut kita lihat grafik elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis di mana kurva permintaan yang landai dengan nilai permintaan elastis lebih dari 1. Yang kedua, permintaan uniter di mana kurva permintaan elastisitas sama dengan 1. Dan yang ketiga, permintaan inelastis di mana kurva permintaan yang tegak dengan nilai elastis kurang dari 1. Untuk grafik, keseimbangan konsumen secara grafis digambarkan dengan persinggungan kurva indiferen dengan nilai atau anggaran atau pada saat MRS sama dengan rasio harga. Untuk grafik bisa kita lihat pada gambar. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi, semakin elastis permintaan konsumen terhadap suatu produk. Yang kedua, karakteristik barang. Barang kebutuhan pokok cenderung memiliki permintaan yang inelastis, sedangkan barang mewah lebih elastis. Dan yang ketiga, rentang waktu. Semakin lama waktu yang diberikan, semakin elastis permintaan konsumen karena mereka dapat menyesuaikan konsumsi. Hubungan elastisitas permintaan dengan average revenue. Elastisitas permintaan memiliki hubungan erat dengan average revenue atau pendapatan rata-rata, yang mana total pendapatan yang diperoleh dari menjual suatu produk barang atau jasa dibagi dengan jumlah unit yang dijual. Average revenue dapat dipengaruhi oleh harga jual dan jumlah barang yang terjual. Berikut grafik average revenue. Yang pertama, permintaan elastis, di mana kurva average revenue menurun tajam karena setiap kenaikan harga menurunkan total penerimaan. Dalam kondisi ini, perusahaan dapat menaikkan penjualan dengan menurunkan harga karena peningkatan dalam jumlah barang yang terjual akan lebih besar daripada penurunan pendapatan per unit. Dan yang kedua, permintaan inelastis, di mana kurva average revenue meningkat karena setiap kenaikan harga menaikkan total penerimaan. Dalam kondisi ini, perusahaan harus lebih hati-hati dalam menetapkan harga. Penurunan harga dalam kondisi inelastis tidak akan menghasilkan peningkatan signifikan dalam jumlah barang terjual. Penurunan harga mungkin akan mengurangi total revenue karena penurunan harga tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah barang yang terjual. Yang ketiga, hubungan elastisitas permintaan dengan marginal revenue. Elastisitas permintaan memiliki hubungan langsung dengan marginal revenue yang merupakan perubahan pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan satu unit produk tambahan. Berikut grafik marginal revenue. Yang pertama, permintaan elastis, di mana kurva marginal revenue bernilai negatif karena setiap kenaikan harga menurunkan total penerimaan. Dalam kondisi ini, perusahaan dapat menaikkan total revenue dengan menurunkan harga karena peningkatan dalam jumlah barang yang terjual akan lebih besar daripada penurunan pendapatan per unit. Dan yang kedua,
permintaan inelastis di mana kurva marginal revenue bernilai positif karena setiap kenaikan harga meningkatkan total penerimaan. Dalam kondisi ini, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menetapkan harga karena penurunan harga mungkin tidak menghasilkan peningkatan signifikan dalam jumlah barang yang terjual. Berikut kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, perhitungan elastisitas permintaan. Sebuah perusahaan tas memiliki permintaan sebanyak 5.000 pieces dengan harga 200.000 per unit. Ketika harga tas naik menjadi 250.000, permintaan menurun menjadi 4.500 pieces. Hitung koefisien elastis permintaan produk ini. Jadi di sini yang kita ketahui adalah perubahan harga sebesar Rp50.000, di mana harga awal Rp200.000 mengalami peningkatan sebesar Rp250.000 dan perubahan kuantitas 500 yang mana awalnya 5.000 pieces menjadi 4.500 pieces. Untuk mencari koefisien elastis, kita mempunyai rumus koefisien elastis sama dengan perubahan kuantitas per kuantitas awal dibagi perubahan harga per harga awal, yang mana sesuai dengan data min 500 dibagi 5.000 dibagi 50 dibagi 200. Berikut kita ubah menjadi perkalian, yang mana min 500 per 5.000 dikali 200 per 50 hasilnya min 100.000 per 250.000, yang mana hasilnya min 0,4. Jadi koefisien elastisitas permintaan untuk produk ini sama dengan min 0,4 yang bersifat inelastis atau kurang dari 1. Ikut perhitungan average revenue. Sebuah perusahaan sepatu menjual produk mereka sebesar 500.000 per unit atau per pasang dan terjual sebanyak 2.000 unit. Ketika harga sepatu mengalami penurunan menjadi 400.000 per unit, maka terjual sebanyak 5.500 unit. Hitunglah harga pendapatan rata-rata perusahaan sesudah dan sebelum perubahan. Jadi yang kita ketahui di sini 500.000 harga awal dan 400.000 harga baru, dan 5.000 sebagai kuantitas awal dan 5.500 sebagai kuantitas baru. Rumus dari average revenue sama dengan total pendapatan per jumlah unit yang terjual. Pertama, kita mencari average revenue sebelum perubahan, di mana total pendapatan sama dengan 5.000 dikali 500.000 sama dengan 2,5 miliar. Average revenue sama dengan 2,5 miliar dibagi 5.000 sama dengan 500.000. Jadi average revenue awalnya 500.000. Dan sesudah perubahan, total pendapatan sama dengan 5.500 dikali 400.000 sama dengan 2,2 miliar. Average revenue sama dengan 2,2 miliar dibagi 550.000 sama dengan 400.000. Jadi average setelahnya sama dengan 400.000. Yang berikut perhitungan marginal revenue. Sebuah perusahaan kosmetik memutuskan untuk menaikkan harga produk mereka dari 200.000 menjadi 275.000. Akibatnya jumlah penjualan dari 1.000 unit menjadi 950 unit. Hitunglah marginal revenue perusahaan setelah kenaikan harga. Jadi yang kita ketahui kenaikan harganya sebesar 75.000 dan penurunan kuantitas sebanyak 50. Rumus dari marginal revenue sama dengan delta TR dibagi delta Q, di mana delta TR adalah perubahan total revenue dan delta Q adalah perubahan kuantitas terjual. Di data yang kita peroleh, maka delta TR sama dengan 950 dikali 275.000 dikurangi 1.000 dikali 200.000
sama dengan 261.250.000 dikurang 200 juta sama dengan min 61.250.000. Delta Q sama dengan 950 dikurang 1000 sama dengan min 50. Jadi, marginal revenue sama dengan min 61.250.000 dibagi min 50 sama dengan 1.225.000. Jadi, dari materi yang sudah kita pelajari, kita dapat menganalisis hubungan antara ketiga konsep. Yang pertama, elastisitas permintaan dan average revenue. Elastisitas permintaan yang tinggi akan menyebabkan peningkatan average revenue perusahaan. Semakin elastisitas permintaan, setiap kenaikan harga akan diikuti oleh peningkatan penerimaan total yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan kuantitas terjual. Yang kedua, elastisitas permintaan dan marginal revenue. Pada permintaan elastis, setiap kenaikan harga akan menurunkan penjualan secara signifikan, sehingga marginal revenue akan menurun. Sebaliknya, pada permintaan inelastis, marginal revenue akan meningkat seiring dengan kenaikan harga jual. Jadi, lebih sederhananya, pemahaman akan hubungan elastisitas permintaan, average revenue, dan juga marginal revenue sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan strategi penetapan harga yang optimal. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus cermat menganalisa elastisitas permintaan pasar dan menyesuaikan harga serta volume penjualan secara efektif.